Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Dalam memilih gaya kepemimpinan menentukan berhasilnya para leader dalam membangun sebuah tim. Jadi kalau bisa kita jangan menyamaratakan kebutuhan kepemimpinan pada tim serta jangan memilih gaya kepemimpinan tanpa melakukan analisa tersebut. Memahami tiap-tiap karakter menjadi salah satu tantangan bagi pemimpin dalam membangun sebuah tim anggotanya. Karena sangat tidak mudah bagi pemimpin untuk memahami karakter seseorang karena sikap kepemimpinan kita kepada anggota tim bisa menyesuaikan karakter mereka. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin memerlukan sesuatu yang sederhana dalam menentukan sikap atau gaya kepemimpinan. Tetapi yang paling penting sebagai pemimpin kita bisa volume kapabilitas mereka dalam sebuah pekerjaannya nanti. Kapabilitas di sini merupakan dua gabungan aspek. Yang pertama ada komitmen, yang kedua ada kompetensi. Nah, komitmen di sini merupakan sebuah kemampuan untuk menerapkan kemampuan serta energi dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan kompetensi merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar yang sangat tinggi. Kita di sini menyesuaikan gaya dengan tingkat kemauan dan kemampuan masing-masing anggota timnya dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat agar bisa memastikan hasil kerja tim sesuai dengan tujuan pada sebuah perusahaan tersebut. Dalam menilai kompetensi, kita bisa melalui dua pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pekerjaan yang ditugaskan? Yang kedua, pertanyaan adalah apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan terkait dengan bidang pekerjaan yang telah ditugaskan. Nah, dengan pertanyaan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa apakah kompetensi anggota tim untuk pekerjaan tertentu berada pada di tingkat rendah, sedang, ataupun tinggi. Sedangkan untuk menilai komitmen bisa kita melalui dari 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa besar sih keinginan yang bersangkutan untuk mengambil sebuah tanggung jawab tersebut? Lalu yang pertanyaan kedua ada, apakah orang tersebut bekerja dengan memanfaatkan seluruh potensinya? Lalu pertanyaan terakhir ada, apakah orang tersebut memperlihatkan usahanya yang sangat ekstra ketika sedang menghadapi masalah? Dari beberapa pertanyaan di atas bisa kita nyimpulkan bahwa komitmen anggota tim untuk pekerjaan tertentu berada pada di tingkat rendah, tinggi, ataupun sedang. Dengan menggunakan hasil penelitian terhadap tingkat kapabilitas yang berupa komitmen dan kompetensi, kita bisa menentukan apakah akan menggunakan gaya kepemimpinan yang sebagai berikut. Yang pertama ada intervensi tinggi, yaitu mengajari, memberitahu, serta memberikan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua ada intervensi sedang, yaitu melibatkan yang bersangkutan untuk diskusi mengenai apa yang sebaiknya yang bisa dilakukan. Lalu yang terakhir ada intervensi minimal, yaitu pendelegasian sepenuhnya. Maka dari itu, semakin tinggi tingkat kapabilitas pada sebuah tim, semakin rendah juga tingkat intervensi seseorang kepada atasan. Nah, begitu juga pun sebaliknya. Dengan kita memilih gaya kepemimpinan sesuai dengan tingkat kapabilitas anggota tim, maka kita sudah menjalankan prinsip situational leadership, di mana kepemimpinan yang tidak hanya sekedar mengandalkan intuisi, tetapi juga melibatkan analisa berdasarkan kapabilitas anggota timnya. Kepemimpinan juga merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi serta memotivasi untuk membuat orang lain berkontribusi terhadap kesuksesan dan aktivitas suatu organisasi atau sebuah perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan. Karena lingkungan kerja baik bisa membutuhkan seseorang pemimpin yang mampu menentukan arah dalam mencapai sebuah tujuan bersama, maka dari itu faktor berhasil atau tidaknya sebuah bisnis ditentukan oleh sikap seorang kepemimpinan. Beberapa gaya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama ada kepemimpinan demokratis, di mana seorang pemimpin bisa mendelegasikan otoritas serta mengajak para anggota timnya. Seseorang pemimpin demokratis ini merupakan seorang pekerja tim yang sangat baik dan juga pendengar yang baik, karena dengan adanya gaya kepemimpinan seperti itu, maka setiap orang-orang untuk mengeluarkan pendapatnya mereka masing-masing akan dihargai dan komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui partisipasinya.
Nah, yang kedua ada kepemimpinan otokratis, di mana seseorang pemimpin ini memiliki kekuasaan serta tanggung jawab penuh dalam sebuah memimpin anggota timnya. Kepemimpinan jenis ini memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri serta membatasi inisiatif dan daya pikir dari sebuah anggota-anggota para timnya. Berikutnya ada kepemimpinan afiliatif, di mana seseorang pemimpin memberikan saran yang sangat efektif serta mendorong anggota timnya. Gaya kepemimpinan ini fokus pada membangun rasa percaya diri pada anggota timnya dan ikatan emosi pada sebuah timnya. Jenis kepemimpinan ini sangat cocok untuk diterapkan ketika moral tim tersebut sedang jatuh. Namun bisa berdampak kurang baik juga jika kita sering menggunakan gaya kepemimpinan tersebut. Nah, yang terakhir atau keempat ada kepemimpinan visioner, di mana seorang pemimpin ini sangat menginspirasi serta memotivasi para anggota timnya serta berpegang teguh pada sebuah visi dan misi yang telah ditetapkan dan juga mendorong para anggota timnya untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Gaya kepemimpinan ini sangat amat diperlukan ketika bisnis membutuhkan suatu visi dan misi baru atau yang lebih maju. Nah, di sini saya mengambil salah satu tokoh gaya kepemimpinan yaitu Barack Obama. Seorang pebisnis memang tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga harus dituntut untuk memiliki kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional inilah yang harus dimiliki oleh tokoh besar kita yaitu Barack Obama. Mantan Presiden Amerika Serikat ini sangat amat fenomenal. Siapa sih yang gak kenal Barack Obama? Nah, tentunya dengan besar namanya Barack Obama tidak muncul dengan sendirinya. Karena dari segi gaya kepemimpinan ini sangat amat mencolok dari pria kelahiran 4 Agustus 1961. Dengan skill kecerdasan intelektual atau EQ dan kecerdasan emosional atau EQ yang dimiliki oleh tokoh besar kami yaitu Barack Obama, mampu melakukan banyak hal yang memukau seperti mengambil keputusan yang cerdas, berinteraksi dengan rekan-rekannya, serta mengajak orang lain untuk ikut dalam visi dan misi Barack Obama tersebut.